أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran, jazakallah khair. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para papi mami Gen Z yang masih setia menonton Islam itu Indah sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah insyaallah. Untuk para Gen Z nih, subhanallah, bagaimana cara membagi prioritas, membagi waktu antara berkarir dan mengurus anak. Ibu, Ya. karir bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Ngurus anak juga bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Yang menentukan ibadah dengan tidak ibadah tuh apa, Bu? Ada orang nahan lapar dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Apakah dia disebut puasa? Belum tentu. Harus ada apanya? Niat. Jadi yang bisa menjadikan karir itu ibadah karena niatnya. Yang bisa menjadikan ngurus anak itu ibadah adalah karena niatnya. Maka senantiasalah perbaiki niat. Sebelum kita bicara prioritas waktu, perbaiki dulu niatnya. Ada yang memilih karirnya tapi perbaiki niatnya. Kenapa engkau berkarir? Supaya saya tidak minta-minta sama manusia, saya minta sama Allah saja. Kenapa kau berkarir? Supaya saya mampu membantu dan bermanfaat bagi orang banyak.
Kenapa kau berkarir? Supaya ilmu saya bermanfaat bagi orang banyak. Kan banyak juga ibu-ibu subhanallah mesti melahirkan anaknya tapi dia juga seorang dokter misalnya, dia juga seorang perawat misalnya, dia juga seorang apa misalnya atau hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Maka perbaiki niatnya. Yang ngurusin anak meninggalkan karirnya lalu dia ngurus anak. Ini papi mami Genzi subhanallah justru dia ngurus anak. Niatnya juga diperbaiki. Kenapa mengurus anak? Karena ini titipan Allah. Saya niatkan inilah penerus saya nanti. Saya meninggal dunia mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Itu dua-duanya niatnya bagus. Kalau niatnya sudah bagus maka waktunya membagi prioritas waktu tersebut. Bagaimana diprioritaskan? Yang pertama yang jelas jadikan semua adalah ibadah. Yang kedua tahu waktunya. Sholat aja tuh ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Lalu yang ketiga, lihat bagaimana caranya bisa berkarir. Mesti ada izin suami. Maka kalau suaminya mengatakan, kamu insya Allah saya berjanji bisa mencukupi kebutuhanmu. Maka fokuslah untuk ngurus anak. Mesti taat kepada suami. Kenapa? Karena dilaknatlah seorang perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin dan ridho suaminya. Maka mesti izin suaminya. Yang keempat, mesti konsultasi. Gimana nih? Gantian kita ya. Sekarang saya waktunya kerja, kamu ngurus anak gitu. Jadi pembagian prioritas waktu baik untuk diri ataupun yang dimusyawarahkan kepada papi mami Genzinya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Masih semangat ya. Semangat. Yang di rumah juga ya, mami-mami Genzi ya. Pastinya dong. Ada tayangan lagi nih buat kalian semua nih. POV Ibu Genzi di ulti anak. Kita lihat tayangannya, silakan. Tepuk tangan dong. Ibunya lagi curhat sama anaknya berarti di sini Jadi ya. gini bagus. Iya. Bagaimana seorang orang tua berdialog Iya. kepada anak Iya. tanpa membatasi atau mengekang anak sehingga anak itu ibaratnya belajar dari keadaan. Iya, tapi Bisa lihat keadaan. Susat ngomong kayak gini udah tahu belum FOMO itu apa? Lagi tren loh, FOMO. FOMO itu kan rasa cemas karena ketidakmampuan yang sama dengan orang lain sehingga dia berusaha untuk sama dengan orang lain tapi walaupun dipaksain sih. FOMO, ya oke. Berarti istilahnya FOMO itu gak mau ketinggalan zaman gitu ya? Iya. FOMO itu singkatan dari? FOMO Fear itu- out, missing out. Coba. Fear of missing out, Oh coba. ya, fear of missing out. Sekali lagi. Fear of missing out. Fear of missing out. Oke. Ribet ya. Ribet ya. Yang penting gak mau ketinggalan zaman gitu ya. Nah buat orang tua yang gak mau ketinggalan zaman yang pengennya FOMO biar bisa jadi orang tua ideal gitu. Sebenarnya salah gak sih? Kan dia sendiri belum mampu gitu. Apakah itu salah harus FOMO juga kah atau harus gimana? Oh. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Makasih banyak. Ingat ya, tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Ingat, kita diatur oleh takdir. Kita bisa mengusahakan, memohon lewat doa-doa kita. Terima kasih banyak tim Islam Tindak yang mengangkat tema ini. Karena berdasarkan kebutuhan dan keadaan di zaman ini, kita tidak boleh bermasa bodoh dengan keadaan. Karena pendidikan anak itu mutlak tanggung jawab orang tua. Kalaupun ada guru, ada orang di sekitar, ada yang ikut bantuin kita. Itu hanya sekedar membantu, tapi bukan kewajiban. Tapi tetap kewajiban itu terletak pada orang tua. Makanya siapin catatan. Insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Ingat, ketika ada terjadi seperti ketakutan ketinggalan dengan keadaan orang sudah gini dan kita ini gimana ya? Yang jelas yakinkan pada diri kita satu, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Jamaah, saya tuh termasuk orang tua yang kaget. Kenapa? Anak-anak saya kan sekolahnya sekolah internasional semua. Jadi kalau dia marah, bukan marah ya. Ada ungkapan-ungkapan, abah itu orangnya, dia tulis bahasa Inggris. Wah, aku harus cari artinya ini apa. Kan perak. Dia tahu abahnya gak bisa makanya biar rahasianya aman gitu ya. Iya. Pokoknya gimana kok? Abah itu orangnya begini. Waduh PR apalagi artinya ini ya Allah. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar untuk melihat keadaan, itu bahaya juga. Jadi yang pertama, yakinkan pada diri kita tidak mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan kita. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf, jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Karena masing-masing punya ujian masing-masing.
Mungkin terlihat dia santai-santai aja, tapi bisa jadi di luar sana pasti ada ujiannya. Karena yang tampil di sosial media pasti yang baik-baik, betul tidak? Betul. Tidak mungkin dia tampilkan sesuatu yang buruk dari hidupnya lalu dipamerkan di sosial media. Yang ketiga, mohon maaf, kembalikan pada keadaan yang ada. Jadi jangan terlalu kaget karena kita lihat keadaan yang ada. Kita tidak sendiri, banyak orang-orang di sekitar kita. Maka ingat ada bahaya di balik kepomoan itu. Kecemasan. Kaget loh ibu-ibu. Ustadz. Kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Bahkan membuat kita lelah. Karena sesuatu bukan pakem kita. Bukan diri kita. Tapi kita maksain untuk bisa sama dengan orang lain. Ya. Sesuaikan aja pada dirimu. Nggak usah dipaksain. Karena memang sudah ada pakemnya sendiri. Jangan paksa ikan untuk manjat. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan paksa maaf kera untuk berenang, burung untuk menyelam. Enggak, karena masing-masing punya kemampuannya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Lagian mungkin gak ada orang tua yang sempurna ya, tapi adanya orang tua yang terus mau belajar ya. Belajar dan konsisten untuk memberikan rasa aman dan perhatian ke anak-anak kita ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Mau nanya lagi? Nggak semangat mau nanya lagi nggak? Mau, kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sampai batuk. Ulang lagi ya. Semangat. Lagi semangatnya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang tadi diedit aja gampang. Tadi diedit. Enggak, itu sengaja biar masuk built-in obat batuk. Oh, gitu ya. Gitu, saya nanti ya. Oke, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, Mana sebelah ya? sini Yang ya. mana ya? Ibu, silakan ikut saya. Ayo ikut saya sini Ibu. Sini. Oke. Oh, saya kondisikan dulu suara saya. Namanya siapa? Malah berubah. Nama siapa Ibu? Kasih salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Mas Jelit Nurul Huda, Sukaratu, Sarang, Banten. Mas Julid. Mas Jelit. Jelit. Majelis. Majelis. Masjid. Majelis. Kalau majulit bahaya. Mas Julid. Mas Julid nanti. Majelis. Mas Julid ya. Saya mau tanya sebagai orang tua menghadapin anak-anak untuk berlebihan berpikiran untuk masa depan anak, kira-kira berbahaya nggak? Nanya langsung ke Saya Ustadz mau Maulana nanya. langsung Ya. nih. To the point banget. Iya karena dia kan dari majelis julid. Yang jawab. Ustaz julid. Kira-kira Overthinking. gimana nih Pak Ustadz? Apa pikir terlalu berlebihan ke anak gitu overthinking. Untuk bahaya masa apa enggak? depannya kira-kira berbahaya nggak? Bahaya Untuk nggak tuh? sebagai orang tua. Bukan itu jadi planning orang tua buat ke depannya tuh. Ya gitu ya. Oke baik kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana aja ya. Ibu kembali lagi tempat duduknya. Silakan Ibu. Terima kasih tepuk tangannya. Tepuk dong. tangan dulu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita harus berbaik sangka. Dalam hidup ini terutama bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku Gen Z yang dimana Masya Allah Tabarakallah. Kalau saya sih panggilnya anak Gen Z itu adalah anak-anak saya walaupun dia sudah punya anak. Karena rata-rata kakak-kakak saya, saudara saya sudah punya cucu. Saya belum. Tapi kalau aku lihat itu yang ponakan-ponakan saya kan sudah Gen Z semua. Buat semuanya, dengarkan baik-baik, hati-hati. Overthinking itu bahaya, berlebihan itu bahaya. Karena kenapa? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Sehingga ketika orang ketakutan yang kecemasan yang berlebihan, overthinking, maka berakibat lemahnya iman. Lemahnya iman. Dan bisa membuat kita berpenyakit. Sakit kita sebenarnya. Sakit. Yakinlah makanya disinilah ada namanya doa. Makanya saya ingatin tanggal 2 Februari ada malam nisfu Sya'ban. Yasin 3 kali dibaca. Yang pertama minta apa? Umur panjang.
yang kedua minta rezeki, yang ketiga diangkat derajatnya. Mohon maaf, apalagi ternyata ini bisa masuk bisikan-bisikan setan. Setan itu membisikkan kelemahan, membisikkan ketakutan, membisikkan kecemasan, membisikkan sesuatu yang menakutkan. Kita ini harus bahagia. Hilang kebahagiaan itu. Ketika orang overthinking, kebahagiaan hilang. Setan datang. Kemudian apa? Penyakit datang. Apalagi lemahnya iman. Bisa berakibat, nauzubillah, terjadinya kezaliman. Oke. Maka yang penting kita lakukan adalah baik sangka, Baik sangka. dan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Terjawab Ibu? Terjawab lah. Alhamdulillah. Ya kan majelis Mas Jul. Ngejelimet apa tadi? Terima kasih. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah. Masya Allah. Yang mau nanya lagi siapa ya? Sebelah sini dulu aja, habisin ya. Ibu mau nanya? Ibu mau curhat aja. Ibu mau nanya? Mau nanya? Oke, Ibu turun ikut saya sini. Ibu. Oke. Baik, sebelum Ibu bertanya, kita sama-sama dengarkan dulu ya lagu kebangsaan kita ya Ibu ya. Lagu Indonesia Raya. Silakan. Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Oh langsung aja perkenalkan diri. Kasih salam dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kampung Taraju. Saya mau curhat dong Pak Ustadz. Mau nanya apa mau curhat? Tadi bilangnya mau nanya. Mau nanya. Iya boleh. Mau curhat boleh, nanya boleh tapi nanya dulu ya. Iya. Mau nanya sama siapa? Nanya Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh, silakan. Mangga Ibu. Enggak Ibu silakan. Itu Ustadz Syam sebelah kiri Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap. Salam. Suami saya baik, tapi Ya. dia tidak peka. Ya. Kakak saya seharian mengurus anak. Ya. Tapi dia malah main HP atau game. Game. Main apa? Naon game? Game. Oh, oke. Game. Ya, main game. Ibu ini adalah satu circle sama saya. Kalau game itu maksudnya game. Iya, game. Nanti saya jelasin. Ya omong aja Bu, Iya, nanti iya, aku yang iya, terjemahin. iya. Tapi dia jujur itu, jujur. Game tulisannya. Iya. Suka mulut Dia pulang kerja, Ya. terus saya capek seharian ngurus anak. Ya. Terus harusnya kita sesama pada suami itu harus saling support gitu. Harus saling apa Bu? Apa, Bu? Saling support. Sport, olahraga, Olahraga. Sport. Ya. Maksudnya itu support. Iya. Sorry, Support mah susu formula. Support lagi. Ya itulah maksudnya saling mendukung. Iya, saling mendukung. Ada terjemahannya, ada Iya. terjemahannya. Ya Kita ini saling seangkatan. mendukung sesama suami gitu, Iya. ngurusin anak Iya. gitu, bareng-bareng karena kerja bareng gitu. Bagaimana? Jadi, Ya bagaimana Pak Ibu, Ustadz? Bagaimana cara supaya kita bisa support Ya. kepada pasangan untuk bagaimana anaknya? Ya. Oke. Jadi ingat buat ibu-ibu yang kaget melihat suaminya Maaf, suka kan main. tadi ibunya mau nanya sama Ustadz Syam. Ya ntar aku jelasin. Diterjemahin dulu Oh, iya, pertanyaannya, iya, oke. Buat terjemahin. semua orang tua dimanapun berada, Iya. dalam hal ini ibu-ibu yang pusing melihat semua suaminya yang suka main HP dan game. Game. Ayo kita semangat ya. Tidak. Silakan. Ibu dijawab langsung melalui Tosya sama Ustadz Syam ya. Ibu duduk dulu ya. Kita Makasih, kasih Pak support. 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 Ibu dong, tepuk tangan dong. Kasih support. Terima Silakan, Ustadz kasih Syam. Mas Soni. Tapi Guru Ustadz Maulana Sasadulung, Ibu yang bertanya, dengan begitu kami jadi yakin bahwa ini mah bukan pertanyaan Ibu, ini mah dititipi nama temennya. Karena dia game aja nggak tahu, subhanallah. Maka bagaimana cara seseorang ataupun papi mami Gen Z yang masih setia menyaksikan Islam itu indah dan juga mencatat apa yang disampaikan di Islam itu indah biar jadi bekal dunia akhirat. Pentingkah saling support dalam mengurus anak? Jawabannya sangat penting. Imam Al-Ghazali rahimahullah itu sampaikan dalam ujian rumah tangga, ujian yang paling tinggi itu mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal. Kenapa? Karena inilah support paling utamanya seorang suami dalam rumah tangga. Apa itu? Mencari dan memberi nafkah
yang halal. Maka kalau sudah mencari nafkah yang halal suamimu, wahai mami-mami Gen Z, sudah memberi nafkah yang halal suamimu, mami-mami Gen Z, maka yang pertama berterima kasih dan bersyukurlah dulu. Janganlah suami sudah capek cari nafkah yang halal, memberi nafkah yang halal, baru kasihan di depan pintu suaminya, baru buka sepatu udah dibawain anaknya. Nih gendong dulu anakmu. Subhanallah. Padahal dia habis nyari nafkah yang halal, dan itu ujian tertinggi dalam rumah tangga. Kenapa? Karena zaman sekarang subhanallah ada istilah begini, yang nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Jadi kalau ada suami sudah berusaha betul jaga nafkah yang halalnya, itu adalah suatu support yang sudah support yang terbaik itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supportnya? Seorang suami juga pandang kebaikannya istri. Ya Allah ya Rob, saya di luar rumah 10 jam, 12 jam, berarti selama itu istriku gendong anakku, selama itu istriku pusing dengan anakku, saya pulang maka saya akan memberikan me time kepada istri saya. Subhanallah, saling pengertian begini tidak mungkin ada kalau tidak ada iman. Kalau ada iman tuh bisa. Kenapa? Karena dia percaya Allah akan balas semuanya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin ada kalau tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu kan bisa jadi sombong. Saya suami, saya imam, saya pemimpin rumah tangga. Yang istri juga mengatakan, lebih capek saya melahirkan menyusui. Tapi kalau ada ilmu dua-duanya, insya Allah bisa merendah dengan ilmunya, bukan malah meninggi karena ilmunya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Siap. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Yang nanya udah, sekarang curhat deh. Harus siapin dulu suaranya, takut keserimpet lagi. Oke, yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Aman, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Yang curhat. Yang mau curhat. Oh, tadi yang ibu nih, ibu ditawarin, ibu mau nanya nggak? Nggak, saya mau curhat katanya. Iya, saya mau Oke, curhat. ibu ikut saya, silakan sini. Hati-hati. Kenapa? Nanti curahnya keluar lagi game. Oh iya, enggak. Ibu nggak suka main game kan? Iya. Enggak, sini. Sini Bu. Ustazah Lulung. Oh, sudah datang. Silakan Ibu kasih salam dulu. Nama Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atimah dari Serang, Banten. Oke, Ibu Atimah mau curhat apa? Saya mau curhat Pak Ustadz, Bu Ustadz. Iya. Saya selama ini ada masih ngegantung, ngegerunek di hati. Saya punya suami. Ngegerunek. Geruna kegantung. Apa itu ngegerunek? Mengganjal. Mengganjal. Oke. Saya selama ini ngurus suami stroke ya, udah 5 tahun. Cuman karena saya manusia biasa Pak ya, kadang saya ada rasa kesel, ada rasa capek ya. Nah itu dosakah saya dan apa solusinya? Saya mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Saya udah gatel ya. Iya. Yang bagian mana? Ustaz? Bukan, gatel mau jawab. Oh iya. Buat semuanya yang lagi ngurusin orang sakit, ketahuilah orang sakit itu lebih capek. Beban orang sakit itu 1, menahan sakitnya. 2, menahan perasaannya. Karena maaf, ada ketidakenakan karena merepotkan orang. Saya mau nanya Ibu. Ibu mau pilih mana? Mengurus atau diurus? Mengurus. Mengurus. Nah itu. Ibu mau sakit atau ibu yang mengurus orang sakit? Mengurus orang sakit, jangan saya yang sakit. Itu. Kalau begitu, ibu jangan pernah mengeluh. Apalagi mengeluh di hadapannya atau membantah di hadapannya orang sakit itu. Itu apa yang ibu lakukan itu sakit. Jahat. Salah. Jahat. Ya. Apa yang ibu lakukan itu jahat. Jangan ya Bu. Iya. Allah titip hambanya kepada ibu untuk ibu rawat. Pahalanya besar. Orang besuk saja orang sakit bagikan menanam kebun-kebun surga. Apalagi mengurus orang sakit. Wow. Ibu pahalanya besar. Dengan ibu mengeluh berarti ibu memuntahkan pahala itu. Masya Allah. Kalau Ustazah Lulung gimana coba? Saya sebagai wanita. Silakan kesini aja. Tadi kan Ayo. Ibu bilang dosakah kalau saya mengeluh dan capek? Nggak dosa sih. Asalkan tadi Ustadz bilang jangan ngeluh depan yang sakit, kesian udah capek. Ngeluhnya sama Allah.
Ini asku basti wa husni ilalu, aku adukan capekku, sedihku kepada Allah. Habis ngurusin, kita lagi sholat, nangis ya Allah. Capek ya Allah. Boleh. Kan kita manusia biasa, basar itu kulit, bisa sedih, bisa sakit, bisa marah. Tapi jangan depan yang sakit sayang. Enggak Bu? Iya. Setuju? Setuju. Nah Ibu marah depan saja, saya juga marah. Jangan depan saya. Biasa tadi Ustadz bilang, kan perempuan itu butuh 3J Pak Ustadz. Apa itu? 1 jalan-jalan, Iya. 2, 2 jajan, 3. 3 julid. Yeay. Nih Ibu kurang jalan-jalan, kurang jajan, kurang julid. Julidnya buat apa? Julidnya kenapa? Julid syariah. Nih yang dipanggil. Kebetulan sudah ada majelis julid. Majelis julid, iya gitu ya. Baik, Jadi, semoga terjawab. jadi mudah-mudahan seperti yang Ustadz bilang, Iya. jadi Balik boleh lagi. sedih, boleh, tapi sama Allah jangan sama yang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Amin. Doain ya semoga Sehat. cepat sembuh ya. Amin. Ibunya juga semangat. Masya Allah. Pahalanya besar tahu. Amin. Besar, Ibu ya. terima kasih sudah curhat ya. Iya, Ibu. Oke, Mami Papi Genzi jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah, nanti kita bahas lagi. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih.